Capres Anies meski istana tak setuju. Bagaimana seharusnya seorang presiden bisa menempatkan diri berada di atas semua pihak gitu. Jadi tidak hanya berada di satu atau dua pihak saja atau kelompok tertentu. Karena bagaimanapun presiden harus mengingat posisi dia sangatlah strategis gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana juga beliau bisa menempatkan kalau istana negara ini adalah untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat. Nah, bagaimanapun kami melihat bahwa presiden inilah presiden seluruh rakyat, presiden seluruh parpol, sehingga sudah selayaknya kemudian Pak Jokowi tidak menggunakan istana negara sebagai kemudian untuk mengkonsolidasi apalagi mengatur strategi terkait pencapresan ini. Sehingga kita melihat statement pribadi Bang Benny Karman di Twitter ini tentu juga sebenarnya apa yang kami juga kritisi terkait terlalu banyak sampah di Android Anda. Karena Anda tidak mengaktifkan fitur ini. Ketuk saklar sekarang untuk mengaktifkan pembersihan otomatis. Ini akan membersihkan terkait langkah-langkah politik Pak Jokowi di istana negara. Ya, kalau saya diminta pendapat itu Pak Jokowi akan kalah cyber tuh, karena makin lama kalimat yang dipilih oleh Pak Surya Paloh itu makin ofensif itu kan, itu intinya kan. Jadi Pak Surya Paloh juga menunggangi psikologi publik yang menganggap Jokowi kok berlebihan ya menghalang-halangi Anies itu. Tapi Jokowi masih simpan kartu yang juga publik tahu. Jangan-jangan memang Surya Paloh punya problem. Baliknya kepada siapapun yang menghujat. Pikiran-pikiran yang melakukan tuduhan politik identitas yang terus-menerus dijalankan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan. Pertanyaan saya, sebenarnya nasionalisme mereka pada kadarnya seperti apa? Kalau mereka benar-benar sebagai nasionalisme sejati, maka runtutannya adalah toleransi. Itulah nasionalis sejati. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Karman memuji Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena tak gentar mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Menurut Benny, Anies selama ini dianggap oleh para musuh politiknya sebagai sosok yang kerap memainkan politik identitas. Great, saya ucapkan jempol buat Ketua Umum Nasdem yang terhormat Surya Paloh. Mengapa? Karena Pak Surya tak gentar capreskan Anies, tokoh yang padanya kental oleh musuh-musuhnya yang dicap memainkan politik identitas, kata Benny dalam cuitannya Selasa 9 Mei malam. Selain itu, lanjut Benny, Surya Paloh siap mendapatkan status persona non grata di Kabinet Indonesia Maju karena mengusung Anies. Dia pun mendoakan Paloh agar selalu sehat dan bisa membawa perubahan pada demokrasi di Indonesia. Hebatnya lagi karena Surya Paloh siap partainya di persona non gratakan dari kabinet hanya karena menolak permintaan Istana Negara. Hebatnya lagi karena Surya Paloh siap partainya di persona non gratakan dari kabinet hanya karena menolak permintaan Istana agar Nasdem tak capreskan Anies. Ucap Benny. Kita terus berdoa agar Pak Surya sehat untuk demokrasi dan perubahan terjadi di negeri ini. Imbunya. Pada Selasa 2 Mei malam, Presiden Joko Widodo mengumpulkan 6 ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta. Nasdem menjadi satu-satunya parpol koalisi yang tak diundang. Belakangan Jokowi mengatakan alasan Nasdem tak diundang karena sudah memiliki koalisi sendiri bersama PKS dan Demokrat. Surya Paloh dalam wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia mengakui hubungannya dengan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah. Ia juga merasa Nasdem secara normatif sudah tak dibutuhkan lagi di kabinet. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Karman memuji Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena tak gentar mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Menurut Benny, Anies selama ini dianggap oleh para musuh politiknya sebagai sosok yang kerap memainkan politik identitas. Great. Saya ucapkan jempol buat Ketua Umum Nasdem yang terhormat Surya Paloh. Mengapa? Karena Pak Surya tak gentar capreskan Anies, tokoh yang padanya kental oleh musuh-musuhnya yang dicap memainkan politik identitas,
kata Benny dalam cuitannya Selasa 9 Mei malam. Selain itu lanjut Benny, Surya Paloh siap mendapatkan status persona non grata di Kabinet Indonesia Maju karena mengusung Anies. Dia pun mendoakan Paloh agar selalu sehat dan bisa membawa perubahan pada demokrasi di Indonesia. Hebatnya lagi karena Surya Paloh siap partainya di persona non gratakan dari kabinet hanya karena menolak permintaan Istana Negara. Hebatnya lagi karena Surya Paloh siap partainya di persona non gratakan dari kabinet hanya karena menolak permintaan Istana agar Nasdem tak capreskan Anies. Ucap Benny. Kita terus berdoa agar Pak Surya sehat untuk demokrasi dan perubahan terjadi di negeri ini. Imbunya, pada Selasa 2 Mei malam, Presiden Joko Widodo mengumpulkan 6 ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta. Nasdem menjadi satu-satunya parpol koalisi yang tak diundang. Belakangan Jokowi mengatakan alasan Nasdem tak diundang karena sudah memiliki koalisi sendiri bersama PKS dan Demokrat. Surya Paloh dalam wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia mengakui hubungannya dengan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah. Ia juga merasa Nasdem secara normatif sudah tak dibutuhkan lagi di kabinet.
if you want me to. Pemirsa, posisi kandidat cawapres menjadi salah satu faktor yang akan menentukan solid tidaknya koalisi perubahan. Salah memilih cawapres bisa bunuh diri.